5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Halo semuanya, selamat datang di Jalan Lombok dan kali ini kita akan beralih di segmen yang baru yaitu opini seputar edukasi. Jadi Menarik ya. pada opsi ini kita akan membahas tentang beragam hal atau berbagai cerita-cerita inspiratif tentang gimana perjuangan pendidikan daripada salah seorang teman kita. Dan kali ini di samping saya sudah ada saudara saya atau adik saya, Haitil Aswadi. Halo. Dia adalah salah satu mahasiswa PMI sama jurusannya sama saya dan dia memiliki kisah-kisah yang memang bisa dijadikan contoh atau pertimbangan bagi teman-teman yang masih bingung dalam menghadapi masa-masa kebingungan pasca SMA. Oke, Saudara Haitil bisa dicapa para penonton di sana di balik layar. Halo semua. Si anjir. Jadi ente adalah salah satu, saya panggil ente ya nggak apa-apa ya. Oke. Jadi ente adalah salah satu mahasiswa yang memang memiliki cerita yang tidak semua orang mengetahui dan pada kesempatan ini ente akan membagikannya kepada teman-teman semua dan saya juga secara pribadi. Ya siapa tahu dengan cerita ente banyak teman-teman di luar sana yang termotivasi untuk melanjutkan kuliahnya. Oke. Hal pertama yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah gimana sih ceritanya atau gimana perasaan ente dulu ketika baru selesai SMA atau ada kebingungan atau gimana ya? Oke, saya jawab langsung boleh ya? Silakan. Oke. Jadi sebelum saya lulus SMA pun saya sudah merasa bahwa jiwa saya memang jiwa seorang yang akan bergerak di bidang pendidikan. Artinya apa sih? Artinya semacam ente punya motivasi yang kuat untuk mengejar pendidikan gitu. Iya. Artinya ada suatu paham yang memang ente tidak boleh tidak sekolah gitu kan. Nah, jadi ya betul yang dikatakan kakak saya tadi, Kak Jalaluddin, dia mengatakan bahwa saya memang memiliki sebuah paham yang bahwa saya ini harus sekolah gitu kan. Nah, paham inilah yang membuat saya merasa terdorong untuk apa istilahnya? Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti universitas gitu. Kayak saya memiliki jiwa idealis yang memang hingga saat ini pun insya Allah masih membara gitu. Pada awal-awalnya ente mungkin punya banyak kebingungan ya itunya. Yeah. Karena memang dihadapkan dengan berbagai keadaan misalnya kondisi ekonomi dan lain betul. sebagainya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah gimana sih waktu itu respon orang-orang di dekat ente misalnya keluarga, terutama keluarga inti, keluarga kedua ketiga gitulah, kemudian masyarakat sekitar. Oke. Kalau dari keluarga inti ya ibu bapak mereka sangat mensupport saya walaupun memang keadaan ekonomi saya tergolong ekonomi kelas bawah. Iya. Sama kita bawah banget. Bawah banget. Jadi untuk intermezzo kita berdua adalah orang yang bisa kuliah karena bantuan beasiswa. Iya, Alhamdulillah betul. kita dapat Alhamdulillah itu. kita dapat, Silakan ya. dilanjutkan. Oke. Dengan kondisi ekonomi yang sedemikian, saya di sini cerita aja, bapak saya seorang buruh tani dan saya juga seorang buruh sama ibu rumah tangga ya sekaligus bekerja sebagai orang buruh tani. Jadi saya dihidupi dari pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu. Dengan ekonomi yang tergolong bawah tersebut, orang-orang di sana ragu saya bisa kuliah atau tidak gitu loh. Tapi orang tua saya, mereka selalu mensupport, mereka selalu bilang gini, nak, selama kamu masih mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan studi, selama kamu masih mempunyai semangat, bapak tidak akan pernah akan berkata, saya tidak mampu. Luar biasa dan saya respect banget sama orang tuamu. Jadi paham-paham seperti itulah yang harusnya timbul di para orang tua saat ini. Artinya ya kita harus mendukung segala keinginan anak kalau memang itu konstruktif, artinya membangun anak itu. Nah, oke, jadi respon keluarga sangat bagus. Nah, selanjutnya gimana respon orang-orang yang memang notabene-nya bukan keluarga inti atau memang masyarakat sekitar gitu? Oke, kemudian beberapa respon yang
negatif pun saya terima dari keluarga. Ini masih dari skop keluarga ya. Contohnya saudara-saudaranya ayah saya, Hmm. tidak jarang ada yang merespon seperti ini. Sudahlah gitu, jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak mampu, tidak usah. Lebih baik dia bekerja saja gitu. Dia bilang kan. Akan tapi ayah saya situ selalu membantah dan bilang bahwa kalau orang yang mau menuntut ilmu itu sudah ada jatah rezekinya. Itu sudah dijanjikan oleh Allah gitu. Nah, orang tua saya menganut paham yang seperti itu dan akhirnya hal itulah yang membuat saya optimis. Keoptimisan orang tua yang membuat saya semakin optimis untuk melanjutkan studi. Dan akhirnya saya pun mendaftar kuliah. Nah, ketika saya mendaftar pun tidak banyak mendapatkan apa sih? Cemoohan. Cemoohan. Cemoohan dari masyarakat kamu. Ya, tidak jarang mendapatkan cemoohan dari masyarakat yang mengatakan bahwa apaan sih, bapakmu itu terlalu memaksakan diri, mana mungkin kamu bisa selesai nanti biar kuliah atau tinggi, sedangkan kerjaannya cuma kayak gitu, nih mana mungkin. Tapi tidak jarang juga ada masyarakat yang mendukung dan mensupport orang tua saya dan mengatakan bahwa percaya saja rezeki Allah itu ada. Dan akhirnya ketika saya mendaftar kuliah dan terbukti Allah berkata lain, Allah mendukung saya Hingga akhirnya saya mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan beasiswa tersebut mensupport saya dalam segi materi untuk berkuliah hingga saat ini. Nah, oke, mungkin itu sudah melengkapi pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya sebenarnya udah ente jawab, tapi saya hanya akan menegaskan di sini. Artinya karena niat awal dan respon orang tua itulah yang akhirnya membuat keputusan kepada dirimu untuk akhirnya mau tidak mau dan apapun resikonya kita harus tetap maju gitu kan untuk kuliahnya. Nah, terkait dengan hal itu sekarang kita lari ke prosesnya. Prosesnya artinya gimana yang ente rasakan atau prosesnya seperti apa setelah ente mengambil keputusan itu? Apakah dalam kuliah ente lancar-lancar saja atau memang dalam kuliah ente merasa bahwa ente telah salah mengambil keputusan atau seharusnya ente mendengarkan kata-kata yang pesimis tadi? Terkait dengan masalah hal tersebut yang Anda tanyakan ya. Selama saya kuliah saya sama sekali tidak merasakan adanya hambatan, sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya merasa pilihan saya ini memang benar. Dan hal itu dibuktikan dengan saya mampu berprestasi. Saya katakan berprestasi karena saya mampu meraih IPK yang bisa dikatakan cum laude gitu. Artinya sejauh ini bisa dikatakan selalu di atas 3,5 dan saya merasa nyaman dengan hal itu gitu. Dan itu adalah sebuah kebanggaan yang ente suguhkan buat orang tua. Itu adalah sebuah kebanggaan yang memang tidak ternilai. Intinya seberapapun orang pesimis dan meragukan kita bahkan mencemooh kita seperti yang dibilang tadi, bahwa jangan kita jadikan itu sebagai hal yang memang membuat kita down. Seharusnya itu kita jadikan sebagai sebuah tantangan yang suatu saat kita buktikan, seperti sekarang ente buktikan dengan cum laude dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin mereka yang di luar sana mungkin merasakan, oh seharusnya saya nggak gitu dulu, seharusnya saya support dia, siapa tahu besok dia jadi orang sukses. Ya bisa jadi Semoga aja sih kayak gitu. Semoga aja. Dan artinya tetapi di balik itu semua ya saya harap kita tidak balas dendam lah tentang hal itu, karena di sisi lain ya mereka adalah keluarga kita. Saya pernah mendengar satu quote dari seseorang, balas dendam terbaik adalah balas dendam dengan sebuah prestasi. Dan hal itu yang akan saya buktikan kepada orang-orang bahwa saya yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang mampu ini mampu berprestasi dalam bidang akademik dan insya Allah mampu merubah mindset masyarakat tentang pendidikan. Dan itu yang harus kita tumbuhkan di era ini. Jadi itu misi kita berdua. Saya harap Anda sepakat. Saya sangat sepakat. Dan saya harap teman-teman juga di luar sana yang kebetulan sekarang masih menjadi role model atau mahasiswa di tempatnya masing-masing, sedangkan di daerahnya tidak ada atau masih minim pendidikan, ya saya harap kita sama-sama berjuang gimana kita mengedukasi masyarakat, terutama yang tua juga, anak-anak baru selesai SMA, agar mereka bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Nah, back to the topic, artinya kita punya tahap akhir yaitu kesimpulannya.
menurut ente kesimpulan daripada cerita ente itu adalah apa gitu? Mungkin bisa disampaikan keterkaitan materi terhadap pendidikan gitu. Apakah materi itu sangat penting atau memang sebaliknya gitu? Oke. Terkait dengan materi dan pendidikan. Jadi materi dan pendidikan itu adalah sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu artinya. Dalam sebuah kitab pun dijelaskan bahwa 6 syarat menuntut ilmu itu dan salah satunya Subhanallah. adalah dengan biaya ya. Jadinya tidak akan bisa memperoleh suatu pengetahuan tanpa adanya biaya. Nah, namun di sini perlu ditekankan bahwa kekhawatiran tentang biaya itu adalah sebuah satu langkah menuju kegagalan yang saya katakan. Artinya apa? Kita harus pesimis. Pesimis lagi, optimis. Optimis. Artinya kita harus optimis. Ente jangan nyerang orang apa menyarankan orang buat down. Ya, kita harus pesimis, sorry. Kita pesimis lagi. Kita harus optimis. Optimis dalam artian bahwa dalam ada kadarnya gitu. Jangan terlalu optimis. Ya, lihat-lihat saja kondisi. Jika memang jangan pernah sia-siakan kesempatan, misalkan kalau ini nih ditujukan kepada yang siswa yang lulus SMA biasanya. Mereka seringkali merasa bahwa saya nggak mampu nih gitu. Saya sulit nih, kayaknya bakalan sulit nih raih beasiswa. Tapi itu adalah sebuah langkah yang apa ya, yang destruktif ya. Jadinya kita daftar saja dulu. Artinya apa? Kalau jika memang punya niatan yang baik buat kuliah gitu lah, saya sarankan untuk lanjutkan saja, konsultasikan dengan orang tua. Dan saya berharap orang tua di luar sana juga pun bakalan respect terhadap keputusan baik dari anaknya. Yang mana keputusan baik itu pun pasti akan mendorong motivasi anak pun untuk belajar gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah materi itu mungkin tidak terlalu kita harus pikirkan di awal ketika kita mau melanjutkan pendidikan. Tapi gimana kita menumbuhkan keyakinan dan juga keinginan yang kuat untuk memperbaiki masa depan kita. Nah, itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like di bawah. Dan jika teman-teman punya saran atau menginginkan tema lainnya pada podcast selanjutnya, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.